Hai, apa kabar semuanya saudara? Kembali saya Gideon Simanjuntak hadir di tengah-tengah saudara untuk membagikan kabar baik kepada setiap anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada. Sebelum kita memulai segmen ini, ada baiknya kita menundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk pagi, siang, sore, malam yang Tuhan telah beri dalam hidup kami. Sebelum kami memulai kehidupan kami hari ini, kami mau mengandalkan Tuhan. Kami percaya apa yang kami mulai dengan Tuhan akan kita akhiri dalam kemenangan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik. Temanya atau judulnya cukup cukup kontroversial dan sebagainya, adalah status anak mental budak. Loh, kok bisa sih Pak Pendeta? Ya, statusnya anak tapi mentalnya budak. Kita akan baca sebuah kisah yang menarik dalam kisah anak yang hilang. Kita nggak akan membahas anak yang hilang, tapi kita akan membahas si kakak, si sulung. Dalam Injil Lukas 15 ayatnya yang ke-29. Tetapi si sulung ini menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita. Kita semua familiar dengan adiknya, anak yang hilang, yang meminta warisan sebelum bapaknya mati, pergi ke negeri yang jauh, berpoya-poya, menghabiskan dengan para pelacur, dan ketika kelaparan datang, si anak hilang kembali kepada bapa dan bapaknya memulihkan dia. Kita berpikir yang hilang cuma si bungsu, padahal yang hilang juga si sulung. Bahkan yang lebih menyakitkan, si bungsu hilang di tempat yang jauh, tapi si sulung hilang di rumah bapaknya. Artinya apa? Ada banyak orang Kristen yang hilang di gereja. Ada banyak orang Kristen yang justru terhilang di pelayanan. Artinya apa? Pelayanannya justru membuat dia makin jauh dari Tuhan. Jangan salah paham, pelayanannya nggak salah, gerejanya nggak salah. Tetapi mereka memiliki pemahaman yang salah. Si sulung ini dia berkata, sudah lama saya melayani Bapa. Saya sudah setia tapi nggak pernah Bapa kasih saya anak lembu dan sebagainya. Si sulung ini walaupun statusnya anak, tapi mentalnya budak. Dia melihat ayahnya sebagai sebuah tuan. Dia melihat ayahnya perlu disenengin, perlu dibahagiaan. Sudut pandangnya tentang bapaknya sangat salah. Ada banyak orang Kristen yang berpikir bahwa Bapak kita di surga, Bapak yang galak, Bapak yang jahat, Bapak yang duduk di tengah-tengah tata kemuliaannya, memperhatikan kita 24 jam. Dan kalau kita buat salah, dia langsung bilang, "Kat!" Maksudnya malaikat, saudara pasti tahu, dan berkata, "Sikat, hajar, beri, pukul," dan sebagainya. Ada banyak di antara kita ketemu sama Bapa di surga dengan perasaan takut. Mungkin karena Bapaknya di dunia mengecewakan, atau bahkan mungkin gambaran tentang Bapa di dunia membuat dia menjadi takut. Padahal Bapa kita di surga, Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang penuh dengan kebaikan, Bapa yang penuh dengan kasih setia dalam setiap kehidupan kita. Si sulung ini tidak mau percaya bahwa bapaknya baik. Si sulung ini tidak percaya bahwa bapaknya murah hati. Hari ini sebelum saudara keluar dari rumah saudara, melakukan aktivitas saudara, dengar firman Tuhan ini. Kita punya Bapa yang baik. Sekalipun Bapa di dunia mengecewakan, Bapa di surga tidak akan pernah mengecewakan. Mungkin engkau keluarga yang broken home, mungkin engkau tidak pernah kenal papamu, mungkin engkau tidak pernah mengalami kasih dari Bapa. Hari ini kasih dari Bapa di surga akan memulihkan hatimu. Hari ini Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan kasih, yang mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bahkan Alkitab katakan, karena kematian Yesus, kita tidak lagi menjadi seteru dengan Allah Bapa di surga. Mengapa Allah mencurahkan darah anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib? Karena Allah tidak mau lama-lama berseteru dengan anaknya. Saudara dikasihi, saudara dicintai, Bapamu di surga sedang menanti engkau. Mungkin engkau anak yang hilang, atau bahkan mungkin engkau sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, tapi engkau masih merasa jauh dari Tuhan. Mari datang kepada Bapa di surga, karena Bapa di surga menanti engkau dengan kasih-Nya. In other hand, di satu sisi yang lain, Dia menanti dengan tangan terbuka, hendak memeluk engkau,
hendak memberikan damai sejahtera sukacita, dan hendak menunjukkan berkat-berkat yang luar biasa. Saya seorang ayah, saya seorang bapak, dan kalau saya lihat anak saya ketika dia sedang tertidur, saya memikirkan hari depan buat anak saya. Ketika anak saya Gene sedang tidur, saya bilang nanti Gene begini, sekolah di sini, buat ini, dan sebagainya. Dan ketika saya sedang berpikir itu, Roh Kudus berbicara di hati saya dan berkata, sama seperti engkau menyiapkan hari depan untuk anakmu, aku Bapamu di surga juga menyediakan hari depan untuk engkau. Hari ini jangan takut, ketika engkau sedang tidur, Allah menyiapkan hari depan yang indah buat saudara. Bahkan ketika engkau sedang takut, Bapa di surga berkata, ini aku ada buat kamu, selalu ada buat kamu. Sekalipun dunia menolak engkau, Bapa di surga tidak pernah menolak engkau. Jangan lari dari kasih-Nya, justru lari kepada kasih-Nya. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang memerlukan kabar baik. Bagikan kabar baik tentang Bapa yang baik di surga kepada mereka yang kehilangan pengharapan kepada orang tua mereka. Bahkan bagikan kepada para orang tua yang sedang mendidik anak mereka agar kasih Bapa memampukan mereka menjadi Bapa yang baik. Karena saya percaya ketika kita penuh dengan kasih Bapa, kita dimampukan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Seperti biasa, jangan lupa komen di bawah ini. Saudara ceritakan tentang kebaikan Bapa di surga, agar semua yang menontonnya, mereka juga dapat merasakan kebaikan yang saudara alami. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.